Tepat pada tanggal 15 April tahun 2025, Misri Puspitasari menerima telepon dari seorang pria yang mempunyai jabatan tinggi di kepolisian yang ia kenal sejak tahun 2024 lalu. Setelah Misri mengangkat telepon tersebut, Misri menerima ajakan untuk menemaninya liburan selama semalam di sebuah hotel di Gili Trawangan, Lombok Utara dengan bayaran yang cukup fantastis. Misri yang saat itu berprofesi sebagai LC mengiyakan ajakan itu dan segera berkemas. Dia sama sekali tidak membayangkan jika tugas liburannya saat itu akan membawanya kepada sebuah peristiwa besar dalam kehidupannya. Apa peristiwa yang menimpa Misri Puspitasari? Dan inilah kisah kriminalnya. Banyak yang bilang bahwa salah satu masa yang terindah dalam hidup kita adalah masa SMA. Dan sepertinya masa SMA juga menjadi masa keemasan bagi seorang gadis manis dan cerdas asal Jambi yang bernama Misri Puspitasari. Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, tidak pernah mengecilkan ambisi Misri untuk menjadi siswa yang berprestasi di sekolahnya. Diketahui sang ayah adalah seorang buruh dan juga penjual ikan. Misri merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Sebagai anak sulung, sepertinya Misri ingin menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Terbukti saat masih bersekolah di SMA Negeri 11 Muaro Jambi, gadis kelahiran 24 November 2001 ini mencetak cukup banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti pada tahun 2018, Misri pernah terpilih untuk mewakili Provinsi Jambi dalam acara kegiatan Kawah Kepemimpinan yang diadakan di ibu kota Jakarta. Dan dalam program tersebut, Misri berhasil meraih juara 2 serta memperoleh hadiah beasiswa. Tapi sayang, Misri menolaknya karena dia lebih mementingkan keberlangsungan pendidikan adik-adiknya. Meski selepas lulus SMA, Misri memang pernah kuliah, tapi dia berhenti setelah 2 semester karena faktor biaya. Misri kemudian memilih untuk bekerja agar bisa membantu keuangan keluarganya. Jalur yang ditempuh Misri saat itu menggeluti dunia modeling, yang dimana pada tahun 2019 dirinya berhasil terpilih menjadi model gadis Jambi. Lalu pada tahun yang sama, Misri juga berhasil menjadi finalis Duta Muslimah. Selain berjuang mewujudkan mimpinya di dunia model, Misri juga bekerja di sebuah dealer motor di daerah Jambi. Kemudian pada tahun 2020, Misri menjadi tenaga kontrak di kantor OJK Jambi dan menjadi resepsionis di sana. Intinya Misri adalah gadis muda berprestasi dan bekerja keras. Bahkan sebagian besar hasil kerjanya dia berikan kepada ibunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sampai pada tahun 2021, Misri memutuskan untuk berpetualang di kota yang lebih besar, yaitu ibu kota Jakarta. Misri ingin mengasah bakatnya dalam dunia modeling, dan untuk memenuhi kebutuhannya di sana, Misri juga bekerja sebagai tenaga marketing apartemen, juga menjadi agen properti. Kematangan diri dan kecantikan alami yang dimiliki Misri menjadi bekal utamanya untuk bisa berhasil dalam pekerjaannya tersebut. Namun di tengah-tengah kebahagiaan Misri dalam menjajal dunia baru di kota Jakarta harus dikubur dalam-dalam. Karena pada tahun 2022 ada sebuah kabar duka datang. Sang ayah yang memang sebelumnya telah sakit harus pergi untuk selamanya. Tentu hal itu kemudian memutar dunia keluarga Misri 180 derajat, terutama untuk Misri sendiri. Karena setelah kepergian sang ayah, Misri menjadi satu-satunya tulang punggung di keluarganya. Beratnya beban dan banyaknya kebutuhan membuat sang gadis berprestasi terpaksa harus beralih profesi. Misri memutuskan untuk menjadi LC untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang bisa dia kirimkan ke rumahnya setiap bulan. Dan dengan kecantikan serta kecerdasannya, tentu tidak sulit bagi Misri untuk mendapatkan klien-klien kelas kakap. Sampai pada tahun 2024, Misri berkenalan melalui media sosial dengan seorang pria yang ternyata adalah pejabat kepolisian di Nusa Tenggara Barat yang bernama Kompol X. Tapi hubungan Misri dan sang Kompol saat itu hanyalah kenalan biasa. Sampai akhirnya pada tanggal 15 April tahun 2025, sang Kompol dengan tiba-tiba menghubungi Misri yang saat itu sedang bekerja di Bali.
Dia kemudian mengajak Misri untuk datang ke Lombok menemaninya berlibur di Gili Trawangan. Bahkan semua biaya akomodasi transportasi akan ditanggung oleh sang kompol, termasuk biaya jasa menemaninya semalam sebesar 10 juta. Mendengar ajakan ini, Misri tentu saja segera mengiyakannya. Dia packing, lalu cari tiket dan membeli sebuah obat yang dipesan oleh sang kompol, yang dimana sang kompol telah mentransfer uang sebesar 2 juta untuk mendapatkan obat penenang tersebut. Pada keesokan harinya, Misri menuju ke pelabuhan Lombok dengan menggunakan speedboat, karena kebetulan hanya tiket speedboat lah yang saat itu tersedia. Dan tak butuh waktu lama, Misri sampai di pelabuhan Senggigi. Di sana dia dijemput oleh Brigadir Nur Hadi. Mereka berdua kemudian berjalan menuju ke sebuah mobil, dan saat itu Misri cukup terkejut karena ternyata di dalam mobil ada 2 orang pejabat seragam coklat, yaitu kompol sendiri dan seorang rekannya yang bernama Ibda. Saat itu Misri kaget karena awalnya dia mengira bahwa hanya akan menjadi liburan berdua antara dirinya dengan sang kompol saja. Tapi rombongan itu pun bergerak, disopiri oleh Brigadir Nur Hadi. Mobil berjalan ke arah swalayan. Di sana mereka menjemput seorang perempuan lagi yang bernama P, yang ternyata adalah rekan main dari Ibda itu sendiri. Setelah itu mereka langsung menuju ke tempat tujuannya, yaitu Gili Trawangan. Di tengah-tengah perjalanan, Misri dan P minum obat penenang yang dibawa oleh Misri dari Bali tadi. Sesampainya di Gili Trawangan pada sore hari, rombongan tersebut berpisah. Ibda dan P menuju ke Pila Natia, sedangkan Misri bersama sang kompol dan Brigadir Nur Hadi menuju ke Pila Tekek. Kedua pila tersebut letaknya sangat berdekatan. Dan sekitar 1 jam kemudian, Ibda dan P datang ke Pila Tekek, dan saat itulah pesta narkoboy berlangsung. Selain penenang yang dibawa Misri, sang kompol juga ternyata telah membawa satu jenis narkoboy yang kemudian mereka konsumsi bersama-sama. Di sisi lain, Misri sadar saat itu posisinya adalah sedang bekerja, sehingga dirinya tidak mau terlalu berat melakukannya. Jadi Misri masih bisa mengingat kejadian-kejadian di dalam kolam renang tersebut, termasuk saat Brigadir Nur Hadi terlihat menempel ke wanita yang berinisial P itu. Mungkin waktu itu Brigadir sedang dalam kondisi sedikit kurang sadar, tapi Misri tetap merasa jika hal tersebut tidaklah benar, sehingga dia mengingatkan sang Brigadir agar tidak mengganggu teman kencan abang-abangannya itu. Pesta terus berlangsung sampai sekitar pukul 6. Mereka bubar. Sang kompol naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Ibda dan P kembali ke pilanya, sementara Brigadir Nur Hadi tetap berada di sekitar kolam renang mengobrol dengan Misri. Namun 20 menit kemudian Ibda datang lagi dan duduk di sekitar area kolam dan tampak melakukan video call dengan seseorang yang tidak Misri kenal. Kemudian Misri memutuskan untuk mandi. Dia pun berjalan ke dalam kamar, dan saat dia melihat ke arah teras, dia melihat ada Ibda. Karena Misri berpikir bahwa sang Ibda sedang mencari sang kompol, maka Misri berinisiatif untuk membangunkan sang kompol. Setelah sang kompol bangun, Misri kemudian masuk ke kamar mandi. Sekitar kurang lebih 20 menitan, dia keluar dan menemui sang kompol. Ibda sudah tidak ada di dalam ruangan pada saat itu. Misri lalu mengajak sang kompol berbincang-bincang di teras villa. Sekitar pukul 9 malam, Misri masuk lagi ke dalam kamar. Dan dari arah kamar, dia melihat ada botol air mengambang di atas kolam. Karena penasaran, Misri pun berjalan ke kolam kemaksud untuk mengambil botol tersebut. Tapi dirinya dibuat terkejut saat melihat ada sosok tubuh yang berada di dasar kolam yang tidak lagi bergerak, dan itu adalah tubuh Brigadir Nur Hadi. Di sana Misri panik dan memberitahu sang kompol. Dan saat itu sang kompol juga tampak terkejut dan segera berlari ke arah kolam. Kemudian membopong tubuh Brigadir Nur Hadi ke atas kolam yang dibantu oleh Misri yang berada di atas. Sang kompol kemudian memerintahkan kepada Misri untuk menelepon Ibda. Sekitar 5 menit kemudian Ibda masuk ke dalam kamar yang juga terlihat panik dan segera melakukan beberapa panggilan. Sang kompol berusaha melakukan penyelamatan pertama kepada Brigadir saat itu. Sampai akhirnya pihak hotel dan karyawan klinik terdekat
masuk ke kamar untuk melakukan upaya penyelamatan juga. Segala upaya mereka lakukan di villa tersebut, tapi sang brigadir tidak juga sadar. Maka akhirnya mereka memutuskan untuk membawa sang brigadir ke klinik. Ibda memerintahkan Misri untuk pindah dulu ke villanya bersama Sipi. Sampai di sana, Misri tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian pada Brigadir Nur Hadi. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 10, datang sebuah kabar duka jika Brigadir Nur Hadi tidak bisa diselamatkan. Misri semakin stres, dirinya tidak menyangka ada di dalam pusaran peristiwa hilangnya nyawa sang brigadir. Tapi sang kompol terus berusaha menenangkannya, dan setelah menerima pembayaran 10 juta dari sang kompol, Misri langsung mengirimkan uang tersebut kepada keluarganya. Kehidupan Misri pun kemudian berjalan seperti biasa dan masih menggeluti dunia yang sama. Entah Misri tahu atau tidak, tapi yang pasti pada tanggal 1 Mei tahun 2025, Polda Nusa Tenggara Barat melakukan ekshumasi terhadap makam Brigadir Nur Hadi, di mana pihak keluarga sang brigadir awalnya percaya saja ketika diberitahu bahwa penyebab hilangnya nyawa sang brigadir adalah karena tenggelam di kolam renang. Tapi mereka memendam sebuah kecurigaan pada saat itu. Mereka melihat beberapa lebam di bagian wajah sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan kecurigaannya ini kepada pihak berwajib. Hingga kemudian Polda NTB memutuskan untuk melakukan ekshumasi tersebut. Dan dari hasil otopsi, ternyata kecurigaan keluarga sepertinya benar. Brigadir Nur Hadi meninggal bukan semata-mata karena tenggelam. Ditemukan beberapa bekas serangan benda tumpul di sekitar tubuhnya. Dan yang fatal adalah patahnya tulang lidah yang 80% kemungkinan akibat jeratan di leher. Pihak kepolisian pun segera mendalami kasus yang telah terjadi setengah bulan lalu. Hingga akhirnya ada 3 tersangka untuk kasus ini. Misri ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juni tahun 2025 dan ditahan sejak tanggal 1 Juli tahun 2025. Sedangkan 2 tersangka lainnya yaitu Kompol Y dan Ibda ditahan sejak tanggal 7 Juli tahun 2025. Menerima kabar penetapan ini, Misri kembali stres. Bahkan dia sempat menelepon sang ibu untuk memberitahukan kabar ini. Misri berkata pada saat itu bahwa dia heran kenapa dirinya yang saat itu mencoba membantu si korban malah sekarang jadi tersangka. Tapi tentu saja sang ibu tidak kuasa melakukan perlawanan apapun. Di sisi lain, penyidikan atas kasus ini masih terus bergulir. Dan untuk pelaku yang menjerat leher sang brigadir masih belum jelas. Tapi hukuman sudah mulai dijatuhkan kepada Kompol Y dan Ibda, yang dimana pada tanggal 27 Mei tahun 2025 mereka berdua diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian setelah menjalani sidang etik. Ketiga orang tersangka saat ini masih mendekam di dalam jeruji besi dan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 serta pasal 39 KUHP. Yang dimana pasal 351 adalah mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta pasal 359 karena tersangka dianggap memberikan sesuatu kepada korban yang menyebabkan korban mengalami kondisi yang bukan sewajarnya. Seperti diinformasikan, Brigadir Nur Hadi meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, di mana anak bungsunya masih berumur 1 bulan. Demikian kisah kriminal yang datang dari seorang wanita yang berkenalan dekat dengan aparat baju coklat. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa ketemu lagi di cerita kriminal berikutnya.